everybody. Now you're listening to Life After Coffee podcast. We'd like to share a new perspective to you through this episode. So take a break, chill down, and enjoy the show. Halo semuanya, welcome to Life After Coffee podcast, dan kali ini gua bersama Larry di sini. Halo. Halo Ler. Halo Brian. Nah, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik sampai hari ini. Yang tidak ada apa-apa sih, tapi maksudnya ya sehat selalu lah. Oke. Kalau Brian gimana? Udah enakan badannya? Ya, udah seger lah sekarang. Oke. Nah, jadi sebenarnya gua mau respon ke komen-komenan yang di TikTok gua, yang gua ngepost tentang organisasi ya. Khususnya itu gua minta pendapat dari teman-teman di TikTok. Menurut kalian organisasi itu relevan atau enggak sih gitu. Nah, jadi komenannya itu beragam, beraneka ragam banget. Ada yang bilang relevan, ada yang bilang enggak relevan. Tapi sebenarnya kita bisa kumpulin ini semua. Jadi kita kategorikan kira-kira relevannya seberapa jauh dan alasan kenapa nggak relevannya itu gimana. Itu semua kita kategorikan di podcast kali ini. Ya, jadi kita ngasih perspektif lah ibaratnya di sini ya. Oke, jadi Larry sebenarnya udah ngumpulin semua kategorinya. Mungkin boleh disebutin aja dulu. Oke. Atau dijelasin aja. Ya, oke, iya benar teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang follow akun TikToknya Brian, memang ada banyak banget beragam komen mengenai relevansinya di organisasi ini. Tapi kalau yang dari aku lihat sih, itu tuh ada 3 nih teman-teman. Jadi aku ngelihat kebanyakan itu, yang pertama itu minatnya turun terhadap organisasi sekarang. Mungkin ya entah karena situasi sekarang ataupun ya kita nggak tahu gitu karena situasi apa lagi. Dan yang kedua itu juga bisa jadi nggak relevan karena acaranya tuh template. Jadi semuanya acaranya begitu aja semuanya. Terus mungkin banyak birokrasinya, dengan setiap mau mengajukan acara prosesnya panjang segala macem. Terus sulit membangun solidaritas, jelas karena online itu sendiri susah gitu untuk membangun rasa solidaritas. Sama menjunjung tinggi budaya yang sudah dibangun, serta banyak banget orang-orang yang ikut organisasi ya asal ikut aja gitu. Kalau mengenai budaya, mungkin ya entah budaya apa yang sudah dibangun di organisasi itu, baik dari para leluhur, para petua-petua, angkatan-angkatan tua, dan juga yang kalau untuk organisasi ikut ngasal itu memang itu ya teman-teman bisa tahu sendiri lah kalau asal-asalan ya akibatnya apa gitu. Dan yang ketiga itu organisasi kompetitor dan magang. Nah, semenjak program Kampus Merdeka ini, itu udah banyak banget magang-magang yang terbuka, entah itu paid ataupun unpaid, dan mungkin secara pola pikir orang-orang lebih milih pengalaman kerja dibandingkan pengalaman organisasi. Kalau yang aku tangkep ya seperti itu teman-teman. Jadi ada 3. Yang pertama itu minat turun, udah nggak relevan. Ya mungkin yang udah nggak relevan tadi seperti yang udah aku sebutin, sama organisasi kompetitor dan magang. Itu Brian. Oke. Nah, sebenarnya banyak lagi ya alasan lainnya. Cuman kita rangkumin jadi 3 itu dulu. Oke, jadi yang poin pertama itu tentang minatnya udah menurun ya. Betul sekali. Nah, kalau menurut lu sendiri, lu lihat nih dari organisasi di kampus kita, minatnya menurun itu emang nyata atau gimana? Sebenarnya dari sebelum offline pun, dari sebelum online pun sudah terlihat gitu. Kalau ditanya kenapa anak-anaknya udah turun, karena ini permasalahan dari lingkungan kampus itu sendiri, dari lingkungan organisasi itu sendiri. Karena orangnya itu dia akan pilih orang-orang yang terdekatnya gitu, ngerti nggak sih? Jadi mainnya udah lebih ke kelompok ini, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kalau misalnya kelompok A isinya mayoritas organisasi kelompok A, kalau kelompok B mayoritas kelompok B gitu. Jadi istilahnya ada channel atau ordalnya lah. Makanya ya benar. Makanya pun kayak orang-orang yang ingin mencoba mencari pengalaman di organisasi pun kadang banyak yang tersingkirkan gitu. Jadi orang-orang mikirnya ini karena temen gue, jadi gue percayalah, padahal belum tentu gitu.
kinerjanya sama apa yang dia pikirkan gitu. Bahkan bisa jadi orang yang dia belum tentu kenal pun bisa lebih baik. Nah, jadi ini masih ada ya budaya ini ya, budaya orang dalam gitu, orang-orang terdekat gitu. Jadi perhatikan aja deh, di satu organisasi biasanya tuh gini, yang join itu biasa orang-orangnya sendiri lagi, gengnya sendiri. Nah itu, karena mereka mau kayak quote on quote establish gengnya mereka gitu. Kita tuh kuat di sini. Jadi jadikan organisasi sebagai channelnya untuk menampilin lagi lah gitu, seberapa kuat gengnya itu. Ada yang gitu. Ada yang juga seperti ini, karena minatnya menurun, itu dikarenakan orangnya itu-itu lagi, dan orang lain yang lihat udah bosen gitu. Kayaknya bakal gitu-gitu terus gak sih? Iya, itu sebenarnya ya ada korelasinya lah. Makanya kan kenapa yang tadi gue bilang orangnya itu lagi, karena memang ya misalnya entah tuanya atau misalnya ada para petingginya ya satu kelompok itu lagi. Jadi kayak orang pun mau daftar lagi kayak pasti dia lagi yang diterima, pasti gue nggak keterima begitu. Oh iya bener. Sama banyak open recruitment tapi ujung-ujungnya orang-orang itu lagi gitu yang dipilih ya. Betul. Ya sedih sih, cuman ya itu kenyataannya gitu. Jadi dari sana orang lari gitu dari organisasi di kampus, apalagi gitu-gitu aja. Minatnya menurun karena tadi ya ada kaitannya yang Larry bilang template gitu ya kegiatannya. Ya, itu termasuk, apalagi setelah transisi dari offline ke online itu sangat terlihat jelas dari 2020 sampai sekarang itu. Sekarang nggak tahu ya, kan belum terlihat kegiatan barunya. Tapi maksudnya 2020, 2021 ya begitu aja. Maksudnya tidak menuntut ada inovasi baru, tapi at least kayak cobalah gitu. Maksudnya berani mencoba gitu untuk coba hal yang baru gitu. Tapi kita tidak maksudnya dari diri sendiri pun sebenarnya nggak menuntut gitu untuk hal yang baru. Gitu-gitu aja templatean itu kegiatannya semua karena udah dari leluhur ya katanya kegiatan-kegiatan itu ya. Iya. Dan orang lihatnya bosen, apalagi selama pandemi ini, selama online ini, kegiatannya biasa itu aja gak sih? Webinar mulu. Betul. Paling ya maksudnya itu sangat template gitu. Itu setuju bro, maksudnya webinar tapi paling yang diganti nama kegiatannya, cuman isi kegiatannya webinar biar orang pun kayak ya sama ya pengen ikut aja gitu, tahu kan webinar mungkin mikirnya. Benar. Jadi hanya webinar atau enggak pun kegiatannya ya gitu-gitu aja sih, nothing special gitu. Ketika lu mau berinovasi juga serba salah jadinya. Kalau lu mau inovasi untuk bikin hal baru, masalahnya gini, sumber daya manusianya gak mendukung. Itu yang udah gue alamin selama ini gue jalanin organisasi jadi ketua. Setuju. Sama satu lagi bro, kalau ingin halangan orang untuk berinovasi tuh selain sumber daya, kalau ngomongin organisasi ya, apalagi organisasi kampus, ini sebenarnya agak eksplisit sih, tapi maksudnya menurut gue organisasi ini maksudnya di kampus kita tuh bisa dibilang para itulah, gimana ya ngomongnya, atasan ya para atasannya tuh mungkin agak kurang bisa menerima suatu inovasi gitu, ngerti gak sih? Kurang berani ambil resiko kalau misalnya pikiran ada inovasi kegiatan baru gitu. Itu masuk akal sih, apalagi ya kita sadar sebenarnya selama ini di tempat kita itu rada birokratis ya, harus kita akuin. Mungkin nggak di tempat kita aja, di kampus-kampus lain ataupun di tempat lain banyak yang komplain kalau sistemnya birokratik banget. Jadi kalau lu ajuin satu ide baru, lu harus lewat ini, lewat itu, dan belum tentu di ACC harus digonta-ganti sesuai keinginan atasan. Betul. Gitu. Jadi sedih sih gitu, lu mau bikin inovasi baru dari atas aja gak setuju, apalagi dari bawah tidak mendukung, karena dari bawah juga kaget. Nah itu jadi susah gitu kalau lu mau berinovasi sebenarnya di kampus ini sendiri. Makanya banyak yang lari ujung-ujungnya, atau enggak langsung bikin proyek sendiri gitu. Itu kan lebih bebas gitu ruang geraknya. Nah ngomong-ngomong soal
bawahan juga rada ribet sih. Dalam satu sisi, lu mau bikin kegiatan untuk berinovasi yang inovatif banget, yang keren gitu. Untuk menarik peserta baru, untuk menarik anggota baru yang punya pemikiran yang sama mungkin ya. Tapi masalahnya dari yang sekarang panitianya aja gak mendukung, gimana lu mau menarik? Jadinya ya gitu-gitu aja. Penerusnya juga itu-itu aja sifatnya jadinya. Perhatikan gak sih? Iya, itu benar. Itu juga sangat menurut gue terlihat sih. Ini nggak hanya permasalahan dari para atasan, tapi ternyata di anggotanya pun juga bisa berpengaruh gitu terhadap outcome ataupun maksudnya terhadap Ya. orang-orang luar yang melihat suatu organisasi gitu. Ya, kalau misalnya si kepanitiaannya misalnya perilakunya seperti ini, terus organisasinya kayak gini, misalnya perilakunya B, organisasinya udah sampai mana, ya orang-orang pun ngelihatnya kayak ini organisasi gimana gitu. Maksudnya dipertanyakanlah suatu organisasi itu gitu karena melihat dari anggota-anggotanya mungkin yang kurang support untuk acaranya, kurang support untuk ketuanya, atau kurang support untuk ya satu sama lainnya, kurang Ya. support lah istilahnya. Ya itu sulit. Nah, itu resiko yang lain lagi gitu. Karena lu dalam mau berinovasi, lu mau bikin kegiatan baru, lu harus banyak dukungan dari bawahan lu. Nah masalahnya, apalagi sekarang ya online gini, lu mau komunikasi susah gak sih gitu. Jadi lu mau nyari dukungan dari bawahan juga gak sampai gitu, apa yang lu mau sampaikan gitu. Nggak tahu ya. Ya sedihnya seperti itulah. Tapi ini mungkin agak pencen dikit, tapi kalau lu ngerasain Bray, makin kesini orang-orang tuh semakin sulit gak sih untuk dikontak? Ngerti gak sih, kayak orang-orang tuh semakin sibuk dengan dirinya sendiri, tapi kita nggak tahu mereka tuh sibukin apa gitu. Ya. Walaupun lu gak tahu sih, orang itu mungkin ada hal yang lebih penting dibandingkan yang lu kira gitu. Atau mungkin aja ada orang kenapa udah jarang bales karena dia mungkin lagi COVID sekarang. Nah, bisa jadi. Iya, itu salah satunya ya. Jadi mungkin ini kita bisa bahas di episode lain kali kenapa orang slow respon sekarang dan apakah kita bisa tolerate atau enggak. Yes. Itu. Nah, back to topic lagi. Berarti itu ya masalah anggota gitu yang kurang mendukung, makanya jadi gitu-gitu aja. Lu mau ngumpulin dukungan juga susah karena komunikasinya gak kesampaian karena online selama ini. Itu kita bahas semua masalahnya dulu ya sekarang. Mungkin poin yang berikutnya apa tadi ya? Yang terakhir tuh. Yang terakhir itu adalah organisasi kompetitor dan magang. Oh iya. Nah, kompetitor dalam arti ini. Kalau teman-teman perhatikan banyak organisasi eksternal sekarang yang muncul. Yang antar kampus, bahkan levelnya nasional ataupun internasional gitu. Yang notabene kalau internasional itu poinnya gede loh. Apalagi poin atau kredit ya, mungkin di beberapa kampus istilahnya kredit. Di kampus kami namanya poin. Poin itu kami harus kumpulkan untuk bisa sidang nantinya ataupun dapat penghargaan dengan poin tertinggi. Apalagi yang internasional itu luar biasa, itu poinnya besar banget gitu. Iya, udah banyak kompetitor di luar sana yang memang lebih menarik dan mereka lebih inovatif, harus gue akuin. Karena gue udah pernah kerja sama salah satu organisasi eksternal yang internasional, gue jadi pembicaranya dan gue lihat cara kerja mereka pun lebih menarik gitu sebenarnya. Nah, itu jadi poin plusnya mereka dan bisa menghubungkan lu ke luar negeri lo. Lu dapat koneksi langsung ke perusahaan bahkan. Mereka menawarkan itu. Iya sih, itu ya gimana orang-orang nggak pilih itu gitu. Udah. Bener. Ya memang aside from akademik ya, kadang orang kuliah tuh untuk relasi gitu. Bener. Jadi relasi. Kalau misalnya apalagi ikut organisasi seperti itu, ada tawaran relasi secara internasional, wah itu kesempatan yang luar biasa sih menurut gue. Ya kapan lagi lo bisa dapat tawaran ke luar negeri, ya kan? Itu beruntung banget lo yang bisa dapat. Kemudian tadi magang ya. Yes.
apalagi lagi ngetren ya sekarang tuh magang semua. Tadi Larry udah sebutin ada program MBKM, program baru dari Kemendikbud sekarang, yaitu Kampus Merdeka ya sekarang. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu, ini kesempatan buat kalian yang masih kuliah ataupun ya for your information buat teman-teman yang udah tamat kuliah. Jadi sekarang tuh ada namanya MBKM. Jadi lu bisa magang langsung dan itu langsung diakui oleh Kemendikbud magangnya. Oke? Dan ketika lu magang, itu semua bisa dikonversikan jadi SKS kuliah. Itu keren banget. Gue suka ide itu sebenarnya. Jadi lu gak usah kuliah, lu magang, lu dibayar, dan lu udah dapat apa ya, grade ya dari SKS-nya, dari nilai Ya, gitu ya. ada penilaian dari nilai yang sudah dikonversikan ke program magangnya gitu. Jadi Ya justru itu menarik. iya benar. Jadi teman-teman nggak usah. Ya mungkin yang magang ada capeknya gitu, tapi kan bagi teman-teman yang tidak mau belajar untuk kayak kuis ataupun ujian, jadi maganglah teman-teman. Tapi perlu diingat minimal semester 5. Ya, minimal semester 5 dan tergantung jurusan kalian. Kebetulan psikologi kurang cocok ya, psikologi kita. Yes. Ya dilihat dari kurikulumnya juga kurang lah gitu. Kurang. Jadi itu sih ya tidak perlu dibahas panjang lebar lah soal tempat kuliah kita. Tapi ya intinya seperti itu. Apalagi sekarang banyak tawaran magang, orang merasa ya ngapain gue organisasi lagi, gue di magang gue dapat sertifikat, gue SKS dikonversikan, gue langsung dapat koneksi ke perusahaan, gue langsung real life, hands on, kerja itu gimana gitu. Iya. Nah jadi itu kita udah highlight semua masalahnya dan udah lumayan juga ini, udah ada gambaran lah untuk teman-teman. Jadi gue suka dengan prinsip yang namanya lu udah tahu masalahnya, setengah dari masalahnya udah diselesaikan. Gitu. Jadi kita lanjut nih ke bagian berikutnya. Dengan kita tahu itu semua masalah yang ada, gimana nih solusinya untuk organisasi sekarang? Ataupun pesan yang lu bisa sampaikan buat organisasinya lu. Oh ya, for your information, Larry ini anggota HIMA sebelumnya. Iya benar teman-teman. Iya. Jadi gimana Larry? Ya kalau misalnya disuruh, tadi kan kita udah ngomongin permasalahannya beberapa itu, dan kalau misalnya tanya solusinya itu sebenarnya lebih ke mulai dari organisasinya itu sendiri. Kalau dari gue bilang sih, jadi misalnya memang agak sulit sih untuk membangun, apalagi kayak tadi kan permasalahannya ada permasalahan solidaritas itu. Tapi kalau menurut gua solidaritas itu penting karena percayalah, ketika solidaritas sudah terbangun, orang pun udah nggak punya alasan untuk tidak mengerjakan itu. Jadi gini teman-teman, simpelnya. Contohnya kalau gue sama Brian satu organisasi nih, misalnya gue anggotanya nih, Brian ketuanya nih. Kalau misalnya Brian berhasil membuat seluruh anggotanya solid, ya akrab dan segala macam, ya gue pun jadi nggak merasa gue ikut HIMA karena pengalaman lagi gitu. Jadi gue ikut HIMA karena gue pengen bantu Brian, atau gue ikut HIMA karena gue ingin memajukan ini, memajukan itu. Jadi lebih ke bangun dulu ikatan emosionalnya, baru masalah profesionalitas itu juga bisa dibangun bareng-bareng. Kalau misalnya semuanya itu mau diajak bareng-bareng, itu sih yang paling penting. Berarti solidaritas antar anggota ya, antar pengurus juga. Yes. Ikatan emosional juga itu penting ke organisasinya biar lebih engage ya, istilah kerennya itu. Ya. Berarti Larry udah kasih tahu ya, jadi ada ikatan emosional, solidaritas antar pengurus dan anggota ya di dalamnya. Nah, masalahnya gini Larry, online gini susah loh, susah banget. Itu dia challenge-nya. Ya. Apalagi orang punya kesibukan sendiri yang tadi lu bilang. Iya sih. Kalau misalnya orang-orang kan, misalnya tadi kan gue udah jawab itu, terus ditanya lagi, tapi kan kondisinya online, gimana dong cara ininya? Nah, jujur belum tahu, belum dapat jawabannya.
Jujur belum tahu dong. Oke, nggak apa-apa. Karena memang kalau misalnya selama apalagi selama menjabat gitu ya. Kalau ngomongin organisasi terus kayak untuk ngomong solidaritas itu itu tuh prosesnya menurut gue panjang. Jadi ya kalaupun cepet ya kondisinya kudu harus offline dulu karena maksudnya kan kita sering berinteraksi gitu. Jadi kayak pasti teman-teman bakal ketemu entah sama kakak tingkat atau adik tingkat di kampus gitu. Jadi ada setidaknya ada secara fisik tuh bertemu gitu. Tapi kan kalau secara online tuh sulit gitu. Apalagi ya tadi ngomongin orang-orang punya kesibukan sendiri itu sulit banget. Jadi gamblingnya adalah kalau sekarang itu bangun solidaritas tapi acaranya ya apa adanya lah istilahnya, atau ya kita istilahnya kasarnya antar panitia nggak saling deket tapi ya acaranya bisa berjalan dengan baik gitu. Misalnya ya ketuanya punya gambaran acaranya pengennya sebesar ini gitu. Tapi kalaupun misalnya selama panitianya itu ya anggapnya nggak solid lah, tapi ya udah bisa ngerjain bisa menjalankan tugasnya masing-masing dan berhasil, ya itu ya good gitu. Ya cuman ya akhirnya ya udah selesai sampai di situ aja gitu. Jadi nggak ada dibilang dapat relasinya pun enggak gitu. Nah, karena menurut gue kalau relasi pasti minimal ya kenal lah satu sama lain. Iya, benar. Ya susah sih, cuman beneran kita gak ada solusi konkretnya untuk selama online ini. Cuman kecuali gini, ya ambil satu waktu untuk ketemu langsung gitu dan ya ngobrol gitu, nongkrong walaupun agak bahaya ya sekarang nongkrong tuh. Banyak teman-teman sekarang pada ngomel-ngomel Omicron, satu-satu dari teman kita udah kena semua gitu. Iya. Ya susah juga sebenarnya. Malah solusi gue gini, ini agak kurang masuk akal kalau hanya sekedar denger, cuman kalau lu pikirin lebih jauh lagi mungkin bisa make sense lah. Kita balik lagi ke prinsip seleksi alam malahan. Oke. Nah, ketika dari awal organisasi udah open registration, udah open recruitment, lu udah bisa milih anggota yang tepat dari awal. Kira-kira dari sifatnya, dari pembawaannya, dari seberapa minatnya gitu, seberapa besar minatnya terhadap organisasi ini dan kegiatannya, lu udah bisa menilai, ini anak kira-kira bakal oke gak nih? Nah, seiring berjalan, ya disclaimer juga ya, dengan catatan tadi banyak banget anggota yang daftar. Jadi mau gak mau juga lu harus bikin marketing lu sebaik mungkin biar orang tertarik untuk masuk organisasi lu. Itu lu kumpulin sebanyak mungkin anggota yang daftar. Lu seleksi lagi. Oke, terima aja sebagai anggota, tapi nanti waktu udah kerja, misalnya bikin kepanitiaan atau kepengurusan, itu lu bener-bener seleksinya lebih ketat lagi. Nah, seiring berjalan kita mau gak mau harus gugurkan beberapa anggota. Gitu. Mau gak mau. Karena kita dengan menggugurkan anggota, kita bisa langsung mengeliminasi gitu loh. Mengeliminasi orang-orang yang gak perlu, yang ngacoin gitu ibaratnya. Ngerti gak? Paham sih, cuman tapi menurut gue ini gue ngasih pandangan ya. Menurut gue cara lu dengan solusinya yang seperti itu nggak semua organisasi cocok gitu. Contoh gue Hima. Kalau misalnya di Hima itu menjalankan apa yang lu bilang, misalnya proses pengguguran gitu kayak eliminasi selama menjadi anggota gitu contoh. Ntar ya kalau dipikir-pikir, anggaplah gue tereliminasi gitu. Ya ntar yang ngurusin untuk kegiatan olahraga siapa lagi gitu. Dikit, emang itu konsekuensinya. Nah, gue coba lanjutin dulu ya. Mungkin bisa disanggah gitu. Nah,
Dengan catatan tadi, yang tadi gue bilang di awal disclaimer, harus banyak banget orang yang daftar. Nah, biar mudah nanti. Jadi kalau misalnya kita gugurkan orang-orang ini, ada lagi yang lain. Walaupun itu udah mulai, kemungkinannya udah mulai kecil sih. Ini idealnya gitu. Lalu gugurkan, nanti di dalam organisasi itu emang hanya orang-orang terpilih. Dan mau gak mau juga dengan zaman ini, lagi online gini, ketua juga harus nurunin ego. Coret program kerja yang gak penting, yang emang ribet untuk dijalanin. Jangan ambil resiko lagi. Itu salah satu yang gue pelajari selama gue jadi ketua. Untuk program kerja yang gak perlu, lu eliminasi aja. Biarkan orang-orang, memang sedikit nanti akhirnya, tapi lebih baik sedikit tapi efektif. Yes. Sebenarnya gitu. Mau gak mau sih harus ngelakuin itu sekarang tuh. Lebih ketat lagi. Namun ya gimana lu bikin semenarik mungkin. Gak kalah menarik daripada tawaran-tawaran organisasi di luar. Ataupun magang misalnya. Magang itu mah udah wajib. Cuman gimana lu menarik mahasiswa yang masih semester bawah. Nah itu sebenarnya target market kita udah harus jelas untuk organisasi. Ini saran juga untuk organisasi-organisasi kampus. Target market kalian benar-benar kalian perhitungkan mahasiswa baru semester 1, 2, 3, 4. Itu kalian targetin baik-baik. Kenapa? Kalian nggak perlu habisin tenaga untuk targetin mahasiswa tingkat atas. Nggak guna. Iya. Oke. Lu cukup targetin mahasiswa tingkat bawah. Nah, tingkat bawah itu kan masih ikut-ikut nih. Kata cutting ini ikut aja. Nah, jadi kalau udah dapat mereka, ya bakal terseleksi lagi nantinya. Itu. Seiring waktu berjalan bakal terseleksi. Kira-kira ini dia bakal jalan terus di organisasi ini atau yang lain. Gitu. Kalian sesuaikan kegiatan kalian semenarik mungkin untuk mahasiswa tingkat bawah. Itu aja dulu. Biar kalian dapat banyak pendaftar. There you go. Itu solusi paling ideal. Ya, bisa sih itu bisa. Tapi solusi yang lu sampaikan itu, tapi ini berkaitan dengan yang ini ya, yang kalau ngomongin sebagai ketua gitu ya. Yang tadi lu udah jelasin ya, kayak harus coret program kerja, harus mau nggak mau, harus seleksi anggota. Itu menurut gua ya balik lagi itu harus kembali ke ketuanya yang benar-benar dia udah tahu gitu. Ya, balik lagi ke ketuanya benar-benar dia udah tahu resikonya apa, dia udah punya plan B C D-nya apa, dia udah tahu gimana caranya, istilahnya dia ngebayar kegiatan yang dia hapus dengan mungkin dengan sisa kegiatan yang ada itu gimana gitu. Ya, benar. Ya itu sih, itu solusi singkat dan cukup impromptu ya solusinya. Baru kepikiran aja kebetulan, jujur aja nih. Nah, itu solusi yang tadi, solusi singkat yang gua kasih itu sebenarnya untuk skala yang lebih besar. Kalau yang Larry tadi lebih ke internal dibandingkan eksternal sebenarnya itu. Gitu sih. Nah, jadi itu kesimpulannya dari masalah organisasi gak relevan gitu ya, yang banyak dibicarakan di TikTok gua di komennya. Dan kita kasih solusi untuk teman-teman yang masih semangat jalanin organisasi. Pokoknya semua organisasi itu emang ada purpose-nya, ada tujuan. Jangan merasa gara-gara banyak saingan, orang pada ceng-cengin anak organisasi kayak ngapain gitu loh. Ya bodo amat gitu loh. Yang penting kalian tahu purpose kalian di sini, kalian ngejalanin organisasi ya jalanin aja. Walaupun ada kompetitor lain, ya kalian harus terima kenyataan itu karena zaman udah berubah. Kita kampus sekarang udah gak kayak dulu gitu. Sekarang orang mau ke eksternal aja udah mudah banget gitu, dan justru lebih laku itu kalian harus terima kenyataannya. Dan semangat aja terus untuk bikin kegiatan yang menarik gitu. Dan saran gue jangan bikin webinar mulu ya. Yes, setuju. Tolong ya. Sama ini gue orang bosen jujur. mau nyampein sesuatu. Gimana?
Yang tadi berkaitan sama yang lo omongin ya, buat teman-teman, organisasi itu nggak hanya di kampus. Organisasi itu yang tadi kita udah bahas ada di luar kampus juga, dan banyak. Ya, Ini pesan aja sih. Dan kalau misalnya teman-teman yang mungkin mau lari ke magang, tapi magang juga mau apa, persyaratannya harus punya pengalaman organisasi. Ya teman-teman, kalau nggak dapet di kampus, cari di luar. Nggak dapet di luar yang pertama, cari lagi di luar. Pokoknya tetap coba terus saya cari teman-teman, karena ya, percayalah, se se serumit-rumitnya, sekesal-kesalnya atau seburuk-buruknya organisasi, teman-teman bakal dapat sesuatu di organisasi. ya. At least ada satu hal yang penting lah, Yes. gitu. 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 Jadi gitu aja episode kali ini untuk bahas organisasi kampus. With me, Brian Jonathan and Larry. Dari Jonathan juga, pamit undur diri. Oke, pamit undur diri. Bye-bye. Dadah.